Puji Tuhan juga yang di rumah. Bapak Ibu Saudara, saya akan lanjutkan firman Tuhan yang tadi pagi saya sampaikan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti yang tadi pagi. Ya, saya berharap saudara mendengarkan. Dan saya akan melanjutkan tentang kesadaran akan Tuhan. Tadi pagi sangat keras saudara, dan saya mendengarkan dari awal sampai akhir sebelum saya istirahat. Dan saya merasakan bahwa ya itulah suara yang Tuhan berikan. Supaya Bapak Ibu Saudara sadar bahwa kehadiran Tuhan itu jangan hanya dilihat dari berkat. Itu sudah lazim saudara. Kalau orang dunia pun ya bisa bicara seperti itu. Tapi Tuhan ajarkan kita bahwa kehadirannya juga dinyatakan dengan keadilannya, hajarannya, tegurannya. Maka setiap Bapak Ibu Saudara harus peka, katakan bersama saya peka. Jangan menjadi orang bebal. Ya, jangan menjadi orang tegar tengkuk. Dan pagi tadi Tuhan sudah ajarkan kita bagaimana saudara harus sadar bahwa Tuhan itu hadir di tengah gerejanya. Bapa di surga dan Tuhan Yesus. Ketika Bapak Ibu Saudara mempercayai pemimpin saudara. Karena itu mutlak saudara. Karena sebuah kebodohan kalau Anda beribadah tapi Anda tidak mengenal pemimpin saudara. Itu kebodohan saudara. Jangan pernah mau dipimpin oleh pendeta atau gembala yang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Itu sebuah kemunafikan. Dan gereja sudah dipenuhi dengan ragi kemunafikan dan ragi keburukan, kejahatan. Kehadiran Tuhan harus dimulai dari fakta gereja. Sebab gereja bukan organisasi, tapi gereja adalah organisme. Gereja bukanlah aturan manusia, tapi gereja adalah kehidupan Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya melalui ibadah. Nah, visi 2033 ini kita mesti harus mengerti. Sebagaimana tadi pagi saya katakan bahwa saudara visi ini dari Tuhan. Dan apa yang saya sampaikan saya bilang dari Tuhan, kalau bukan dari Tuhan, orang pertama yang diajar Tuhan itu saya. Maka kenapa saya tadi pagi menyampaikan dengan keras, kalau saudara tidak percaya saya lebih baik tinggalkan tempat ini. Karena percuma saudara. Kenapa orang-orang kok keluar dari tempat ini? Karena mereka tidak percaya dengan saya. Itu fakta kehadiran Tuhan dalam hidup kita dimulai dari ibadah kita. Musa itu ditantang terus tentang kehadiran Tuhan. Dan Musa menyatakannya. Bukan hanya kuasa mujizat tapi murka Tuhan turun. Ketika Musa mengambil seorang wanita kulit hitam. Itu yang namanya kakaknya Harun dan juga Miriam. Saudara mengata-ngatai Musa. Saudara, Allah ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka kena kusta. Mereka berpikir bahwa hanya engkau yang bisa bicara kepada Tuhan. Saudara, Musa minta ampun. Tapi Tuhan katakan,
sucikan diri mereka selama 7 hari. Kusta, saudara. Nah, saya ingin membangkitkan kembali bahwa kita ini mesti sadar tentang kehadiran Tuhan. Kesadaran akan Tuhan itu penting. Dan Tuhan menuntun saya tadi untuk berbicara tentang hal ini supaya gereja itu bukan agamawi. Gereja itu bukan sandiwara, saudara. Buat apa di sini sandiwara? Hanya tampil-tampil gini nyanyi-nyanyi. Untuk apa, saudara? Ini bukan sandiwara, tapi realitas surga ada di tempat ini. Bahkan tadi pagi kita belajar dalam surat Mazmur 115. Bukan kepada kami Tuhan. Bukan kepada kami Tuhan. Tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Kita datang sudah dilatih beribadah untuk kita. Kita nggak peduli tuh, urusan gereja itu yang mimpin siapa, mau brengsek lah, mau jinah lah, pendetanya mau mesum lah, terserah, yang penting kita datang sama Tuhan. Itu kan yang terjadi, saudara. Kebodohan sekali, saudara. Makanya kita nggak bisa diam. Visi 10 tahun ke depan itu benar-benar satu perjuangan. Karena kita sudah menetapkan diri untuk berjalan menuju karya kemuliaan Bapa. Dan saya didorong oleh Roh Kudus untuk menyadarkan setiap jemaat Tuhan, jangan bodoh. Jangan mau ditipu oleh pendeta-pendeta, oleh gembala-gembala. Jangan dibodohi, saudara. Kenalah gembalamu. Ini yang nyata. Kesadaran akan Tuhan itu harus dimulai di sini. Saudara, di luar sadar Tuhan hadir, tapi di gereja Tuhan hadir enggak? Dan tadi pagi silakan dengar, Tuhan yang kita sembah bukan patung, saudara. Tuhan yang kita sembah itu, maaf, bukan buta, bukan tuli. Tuhan yang kita sembah itu bukan bisu, saudara. Bukan lumpuh. Tapi dia melihat, dia mendengar, dia berkata-kata. Itu Tuhan kita. Saudara pikir saudara berbuat seenaknya, kita tidak lolos dari hajaran Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Maka itu kita perlu membangkitkan hal ini supaya kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada di tengah gerejanya. Dan saya khawatir Tuhan Yesus sudah tidak ada. Nah, kalau sudah tidak ada, saudara, buat apa kita ibadah? Buka Wahyu 2. Saya lanjutkan, selebihnya nanti dengarkan sendiri ya, saya pesan dengarkan. Karena saya mau jemaat Tuhan itu mengerti. Benar ya, saya ini nyata enggak sih Tuhan Yesus itu ada enggak sih di Janti itu? Dimulai dari apakah saudara percaya dengan saya? Ketika Tuhan tunjukkan ini, ya benar ya Tuhan. Kenapa orang meninggalkan saya, kenapa orang keluar dari tempat ini? Masalahnya apa? Dia nggak percaya sama saya. Ya, makanya tadi pagi saya katakan, pernah saya tipu saudara? Pernah saya merugikan saudara? Tidak pernah kok. Saya tidak pernah menipu saudara. Maka kenapa saudara tidak percaya? Kalau engkau orang percaya dengan saya, engkau akan dengar suara saya. Engkau akan taat. Itu persoalan loh saudara. Yang terjadi hari ini orang peduli amat, yang penting dengar firman, memuji Tuhan. Untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk kita? Sedangkan Mazmur 115 berkata, bukan kepada kami ya Tuhan. Kepadamu lah.
Wahyu 2 ayat 18, mari dibuka. Kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah. Ini firmannya Tuhan Yesus sendiri. Ini zaman gereja loh ya saudara, zaman gereja loh, bukan perjanjian lama. Yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Nah Tuhan Yesus berfirman, aku tahu segala apa pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Jadi Tuhan Yesus lihat kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama, dan Tuhan lihat iman saudara. Iman yang dia berikan bertumbuh enggak? Harus ada buah-buah yang terjadi. Buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan, buah pengabdian itu harus ada. Baik pelayananmu maupun apa? Kerajinanmu, ketekunan itu kerajinanmu. Tuhan perhatikan, saudara yang datang minggu pagi sore, Tuhan lihat. Allah itu melihat saudara. Sebagaimana tadi pagi ya saya jelaskan bahwa mata Tuhan itu melihat. Kita ini mesti sadar bahwa langit itu terbuka di atas kita. Tuhan tuh ngelihat semua. Apa yang kita lakukan itu dia tahu. Makanya meskipun orang lain tidak nilai saudara, peduli amat. Yang penting kita dinilai oleh Tuhan, katakan amin. Kamu boleh jalan 10 km dari rumahmu ke tempat ini, orang lain tidak peduli. Tuhan peduli atas hidupmu. Dia yang nilai saudara, tidak peduli mertuamu, siapapun orang tuamu sekalipun, enggak menilai kamu tidak apa-apa. Tapi dari surga dia menilai kita. Itu iman saudara. Supaya hidupmu itu tidak drama. Hidupmu itu bukan sandiwara. Pelayanan itu bukan kegiatan manusiawi. Tapi benar-benar kita ini sedang hadir di tahta Tuhan. Di hadiratnya. Aku tahu, jadi saudara mari ya, saya ajak saudara. Visi 2033 ini benar-benar membawa kita selamat saudara, saya kasih tahu. Karena saya ini ngajar saudara. Orang pertama yang dipukul sama Tuhan itu saya. Dan pukulan saya lebih berat daripada saudara. Orang yang mengajar itu akan diajar lebih gede daripada orang yang diajar. Jadi apakah saya main-main? Supaya kita ngerti realita bahwa Tuhan Yesus tahu pekerjaan kita. Supaya saudara itu benar-benar mengalami itu loh. Ada saya lihat orang tidak datang, ibadah pagi nggak datang, sore nggak datang, kemana itu? Nggak masuk akal saudara. Kecuali kalau sakit. Saya kan udah ngomong, saya nggak terima WA saudara. Kenapa? Saya ajar dewasa. Alasan apa nggak datang itu loh? Maka saya akan bilang kebacut. Karena mereka itu enggak ngerti Tuhan. Kalau sakit itu ya mbok ngomong dah. Itu yang dengar dari streaming saudara. Minggu depan hadir kamu, saya kasih tahu. Enggak hadir, enggak usah datang ke sini. Kalau ini main-main saudara ya, tak tutup saudara. Karena Tuhan itu ada, Tuhan itu melihat. Saya enggak terima alasan apapun kecuali sakit saudara. Kecuali saudara ada urusan luar kota. Dan saudara serius, saya itu enggak absen tuh saudara. Karena saya kalau mau absen tuh ya lucu, kadang ngonok mana gereja di absen. Tapi kadang kebacut sekali saudara, saya kasih tahu. Nganggap remeh saudara. Kalau saudara kerja luar kota ada tugas yang di luar kota ibadah, kalau perlu video call sama saya.
Tunjukkan kalau kamu itu streaming apa enggak. Jangan pura-pura streaming tapi sudah ngafe. Kamu cuman tekan tok tung 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 gitu tok. Kasih api-api, api asing kamu saya kasih tahu. Streaming saudara pikir ini sebagai hal-hal yang meremehkan Tuhan ya. Kemudahan saudara. Karena Tuhan itu tahu. Dan ini harus saya bangkitkan. Sebab dalam roh saya itu saya tidak mau munafik saudara. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai jemaat itu munafik. Kamu datang ke gereja tidak kenal siapa yang bicara sama kamu. Gembalamu tidak kenal. Kamu hanya lihat Tuhan, munafik saya bilang. Kenapa? Kamu membodohi dirimu sendiri. Sampai kamu bisa disesatkan. Seperti tadi pagi saya katakan. Gembala enak saja ngomong katanya ketemu Tuhan. Diajak jalan-jalan sama Tuhan, gombal saya bilang. Terus kemudian diajarkan sesat jemaat, ikut saja. Kok mau gitu loh saudara. Aku tahu kata Tuhan Yesus, aku tahu. Jadi jangan anggap Tuhan itu patungmu saudara. Kamu melakukan sesuatu enggak benar di rumahmu, kamu pikir Tuhan itu patung apa? Apa dia enggak punya tangan? Nah? Apa dia enggak punya kaki? Nah? Pekerjamu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Saya ini butuh orang ya nanti. Saya berharap Pak Hendra lah yang mikirkan nanti. Siapa yang ngabsen jemaat? Tapi mereka harus tahu jemaat satu-satu. Yang terdaftar itu di absen. 2 minggu berturut-turut tidak datang. Tidak ada kabar. Saya panggil itu. Termasuk yang ulang tahun tolong di absen nama-namanya siapa. Dan kita akan bikin perayaan besar-besaran nanti. Saya ajak ke restoran. Besar-besaran pokoknya. Makannya cuma sak kepel tapi. Serius ya. 2 kali Anda enggak datang tanpa pemberitahuan. Tak panggil saudara. Maumu apa sekarang? Saya bilang. Tolong dicatat. Pak Hendra ini kan mau ke Australia 1 bulan. Tolong pikirkan yang lain. Siapa yang bisa untuk ngabsen jemaat. Minta data jemaat nama-namanya. Yang belum terdata, didata. Yang tidak ada datanya, saya tidak bertanggung jawab atas jiwa saudara. Cepat minta Pak Hendra datanya. Atau siapa nanti Pak Hendra yang nunjuk seorang yang bisa ngabsen. Terutama hari Minggu loh saudara ya. Hari lain saya masih toleran, tapi kalau sampai saya lihat 1 bulan, di tengah hari enggak ada, Kamis gitu aja, pilih salah satu. Kalau memang benar-benar saudara sudah enggak bisa, saya panggil saudara, serius saya. Maumu apa saya bilang. Kalau kamu pikir ini warung, keluar dari tempat ini. Saya enggak main-main saudara. Kasih tahu izin. Ayat 20. Bangunlah. Oh sorry. Kok sok pindah ke Wahyu 2 ya wedi sampean iki. Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya.
22, lihatlah. Saudara, ini Tuhan Yesus sendiri loh. Ini bukan Allah Bapa loh. Tuhan Yesus sendiri loh ngomong. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jadi perhatikan, dengar telinga saudara. Tuhan Yesus yang ada orang yang membuat Tuhan Yesus palsu. Saya sudah ajarkan di pengajaran Tuhan Yesus palsu. Mana Tuhan Yesus palsu? Tuhan Yesus yang katanya penuh kasih dan tidak pernah melemparkan orang ke atas ranjang orang sakit. Itu palsu saudara. Itu Tuhan Yesus buatan kita sendiri. Dan itulah penyembahan berhala. Dan banyak sekali saudara orang Kristen membuat Tuhan yang palsu. Injil palsu. Dan roh yang palsu turun di gereja. Penampian besar terjadi hari ini saudara. Bukan cuma jemaat, pemimpin juga. Saya ditampi saudara. Sekali lagi karena pemimpin mengeluarkan ajaran. Berani ngajar saudara. Tanggung resiko. Saya ini kan ya enggak bodoh toh saudara. Apa saya ini mau toh saudara masuk neraka? Hanya gara ajaran-ajaran saya supaya didengar telinga enak. Dan saya tidak mau membuka kebenaran. Kan enggak mungkin, saya kan mikir 1000 kali toh saudara. Yang dipukul saya dulu kok, kan bagaimana mungkin. Makanya kalau saudara enggak percaya saya lah bagaimana saudara. Kalau saudara percaya ya lakukan. Karena saya melakukan apa yang saya ajarkan. Nah kalau saudara cuma dengar tertawa-tertawa masuk kiri kanan, buat apa saya bilang. Kamu gak hidup dengan realita kehadiran Tuhan. Bohong gitu loh. Pembohong besar saudara. Tadi ketika saya selesai menyampaikan firman Tuhan, WA masuk. Rupanya ada orang yang tidak terima kalau saya dihina. Sambil menunjukkan gambar menangis dia katakan, pendeta saya tegas, jujur, gak bodoh pak. Dia tidak terima kalau saya dibodoh-bodohin. Yang menyatakan sesat keliru itu orang sampel katanya gitu. Saya katakan gini, terima kasih Anda percaya saya. Langsung ngasih tanda 3, iya pak. Karena saya mau mimpin dia. Ini kan 11 tahun tuh saya mimpin. Kepemimpinan saya 2012 dibanding sekarang, bumi langit saya kasih tahu saudara. Karena waktu itu saya masih dikontrol oleh manusia. Karena saya pikir mau menyenangkan manusia, karena saya berpikir bahwa saya harus memiliki gereja yang disukai semua orang. Tahun kedua, marah Tuhan dengan saya. Saya tidak pernah pimpin penyembahan saudara. Di Miramar itu saya berikan kepada WL. Karena saya berpegang pada hyper grace waktu itu. Saya ingin seperti gereja-gereja hyper grace yang banyak orang datang. Loh memang banyak sudah di Miramar. Tapi 2 tahun setelah itu Tuhan bilang, Fabianus aku memanggil kamu. Bukan menjadi seperti pendeta lain. Tapi aku memanggil kamu seperti yang aku mau atas kamu. Aku tahu Tuhan, aku ini pecut saudara. Saya ini megang pecut dari Tuhan Yesus. Saya tidak mau mengganti dengan bulu-bulu. Dengan selendang. Tuhan ampuni saya. Sejak itu saya take over penyembahan. Dan saya rubah firman yang saya sampaikan seperti pedang bermata 2 pecut saudara. Hari itu orang terkoyak saudara. Dan mulai meninggalkan saya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Aku senang. Supaya aku menemukan
gereja yang sejati. Saya enggak main-main, saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara juga menjadi orang-orang yang bukan main-main lagi. Semakin dekat 10 tahun ke depan penampian besar, saya siap, saya kasih tahu. Kalau di tempat ini harus ditampi oleh Tuhan, saya bilang lakukan Tuhan. Lebih cepat, lebih baik saya bilang. Saya tidak mau main-main lagi. Karena kemunafikan yang begitu besar. Saya tidak bicara personal loh saudara, saya katakan tidak. Ini roh kemunafikan sudah turun. Dari pemimpin sampai umat. Parah loh saudara. 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Siapa yang mematikan? Tuhan Yesus. Ini dimatiin tuh sudah. Dan semua jemaat akan mengetahui. Jadi bagaimana kita tahu kehadiran Tuhan? Jangan kita hanya berpatok kepada berkat-berkat jasmani itu Tuhan hadir. Bukan cuman itu saja. Tapi Tuhan yang kita sembah bukan patung saudara. Dia melihat. Dia punya tangan dan kaki. Dan mulut bicara, dia mendengar. Dia punya perasaan. Dia punya otak. Saudara saya kasih tahu. Dia sensitif. Saudara saya kasih tahu Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu bukan bicara soal-soal hanya persembahan duit per bulan. Tidak saudara. Tapi karakter saudara gak main-main. Terutama saudara yang menghina Tuhan Yesus kembali. Menyalibkan dia kedua kali. Ayat ini loh gak pernah dibuka saudara. Dan semua jemaat akan mengetahui. Semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan seperti tadi pagi? Saya jadi ngerti. Karena saya tulis kesadaran akan Tuhan itu apa toh Tuhan? Karena Tuhan melihat orang itu mulai ugal-ugalan saudara. Dia tahu dia gak benar. Diterus-teruskan saudara. Mengerti saudara? Diteruskan dulu saudara, saya kasih tahu. Udah tahu enggak benar di hadapan Tuhan. Ibadah enggak karu-karuan. Terus masihan saudara. Siapa yang menegur mereka nanti? Nanti saya tunjukkan bahwa ayat inilah yang dipakai Daud saudara. Dan Tuhan Yesus memakai ayat ini dari Daud juga. Ratapan Daud. Daud adalah seorang penyembah. Seorang penyembah yang benar. Bukan melihat Tuhan dari sisi berkat. Tapi dia melihat Tuhan dari sisi keadilan dan murkanya. Takut akan Tuhan akan muncul dalam hati kita. Tapi saudara kekristenan sudah dibodohi oleh setan yang masuk kepada pengajar sesat, pendeta-pendeta palsu saya katakan saudara. Karena mereka hanya mengambil sisi berkat. Tapi kita mengabaikan sisi murka. Saudara tahu kelakuanmu tidak baik. Tapi kamu ngotot masihan. Itu loh orang yang menganggap Tuhan itu patung. Dan Tuhan, saudara menjadikan Tuhan Yesus itu sesembahan. Saudara tahu sesembahan. Sesembahan itu sesuatu benda yang saudara taruh. Dia tidak lakukan apa-apa dan saudara sembah. Mau you zina, mau you korupsi, mau you penipu, mau you nggak benar. Dia tetap yang saudara sembah. Apa itu yang Tuhan kita sembah? Apa itu toh saudara? Supaya jemaat itu lu tahu. Tadi pagi saya itu sampai teriak. Bener Tuhan Yesus ada di sini toh. Kapan Tuhan jemaat itu tahu? Kapan? Kalau Tuhan Yesus sudah bertindak saudara, baru tahu.
Ada tak gereja yang Tuhan Yesus melakukan mati anaknya? Ada enggak? Dengar coba semua gereja. Dan Tuhan Yesus berkata, aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ini loh Tuhan asli, saudara. Tuhan asli saya kasih tahu. Bukan Tuhan palsu. Kamu menyembah Tuhan palsu, kamu tidak selamat, saudara. Makanya tadi doanya Agus itu juga terinspirasi roh. Istri-istri Kristen, suami-suami Kristen yang masih tegar tengkuk, yang masih ngotot. Bagaimana doa kita? Dan tadi pagi saya berkata, Tuhan tutup gereja ini. Lebih baik tutup daripada Tuhan Yesus tidak di sini. Tapi kalau kau di sini, nyatakan kehadiran. Kami siap Tuhan. Lebih baik aku mati di tangan Tuhan daripada aku di tangan dunia. Lebih baik mati di tangan Allah, tapi kita bertobat, saudara. Itu doa, saudara. Main-main saya. Doa gini main-main. Sudah gerah, saudara, Tuhan Yesus. Dengan keadaan gerejanya, gerah dia. Karena mereka munafik. Mereka bohong. Mereka berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tapi tidak melakukan apa yang aku mau. Lihat, saudara. Gereja sudah diinjak-injak. Bukan oleh orang di luar sana. Tapi oleh umatku sendiri. Oleh hamba-hambaku dan imam-imamku. Ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, Tuhan tuh memperlakukan saudara dengan benar. Dia bela saudara. Dan dia tidak akan menanggungkan beban apapun. Nanti saudara baca sampai di ayat 29 sendiri, tapi saya mau lari ke Perjanjian Lama. Saya mau tunjukkan ratapan Daud. Kalau saudara seorang penyembah, berdoalah seperti yang saya berdoa. Jangan takut, saya katakan. Karena seorang penyembah itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita tahu benar enggak kita. Sekali lagi saudara, kebenaran itu bukan berbicara hanya melulu uang. Kalau minta maaf ya, kalau gereja lain hanya peduli perpuluhan lah, ketaatan perpuluhan lah, ketaatan persembahan. Saya bilang, Tuhan Yesus tersenyum tentang hal itu. Tuhan Yesus berkata, lihat seorang janda itu memberikan persembahan, mana yang lebih besar? Semua orang memberi persembahan banyak, tapi lihat janda itu memberi persembahan 2 peser. Mana yang lebih besar? Dan Tuhan Yesus berkata, aku katakan janda itu memberikan lebih besar karena dia berikan hidupnya. Gereja memang butuh uang, saudara. Tapi Tuhan Yesus sebetulnya tidak lebih memperhatikan persembahanmu. Tapi hidupmu kau persembahkan, tidak. Jangan nyogok Tuhan. Saudara pikir nyogok Tuhan Anda selamat. Tidak akan pernah, saudara. Dihitung persembahan. Buka Mazmur 7. Kalau di tempat ini ada penyembah, kalau di tempat ini ada imam yang sama-sama saya sampai mati, saya katakan. Taruhan kita mati, saudara.
Karena saya memang disuruh Tuhan membangun pasukan berani mati. Sebab itu yang kita ikrarkan sama-sama. Itu bukan berarti kita menolak orang jatuh, tidak. Siapapun bisa jatuh. 25 tahun saya jaga hidup saya tidak jatuh. Dan saya menerima orang yang jatuh, tapi jangan main-main. Karena seorang penyembah itu seperti Daud, saudara. Pondok Daud akan dipulihkan. Bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan menemukan seorang penyembah. Waktu saya baca ini kaget, saudara. Judulnya adalah Allah Hakim yang Adil. Mari dengar doa Daud. Seorang penyembah. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan. Jadi nyanyi, saudara. Ratapan tuh ini, ratapan tuh. Saudara tahu ratapan. Ratapan itu seperti gini loh. Seperti saya ngomong tolong toh saudara. Ya Tuhan, tolong Tuhan. Itu ratapan. Dan Tuhan ingin saudara 10 tahun ke depan meratap. Sebagaimana saya katakan hari Kamis kemarin. Sadari kemalanganmu. Oh doa pagi ya kemarin ya. Sadari kemalanganmu, sadari. Orang yang menyadari kemalangan itu orang yang siap ketemu Tuhan. Meratap saudara. Itu penyembah saya bilang. Bukan penyembah cuman mengambil sisi berkat. Oh Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. You gak pernah ngomong Tuhan bisa murka. Kamu tidak pernah melihat Tuhan Yesus menghancurkan bait Allah. Apa Tuhan Yesus tidak bisa menghancurkan gerejanya? Dan saya katakan hari ini dia sedang bergerak memporak-porandakan gereja Tuhan dan hidup orang Kristen saya katakan. Karena sudah keterlaluan. Ayat 2. Oh maaf, nyanyian ratapan Daud satu dulu. Nyanyian ratapan Daud dinyanyikan untuk Tuhan. Untuk Tuhan loh ini. Karena Kus orang Benyamin itu. Ayat 2. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku. Dan lepaskanlah aku. Dia nyanyi saudara. Nyembah. Worship. Dia sedang bermazmur. Ratapan mazmurnya. Makanya saya katakan nyanyian di sini itu doa yang dinyanyikan. Bukan sembarangan. Perhatikan WL yang di tempat ini. Kalau Anda tidak pernah berdoa, kamu gak akan bisa menjadi WL yang diurapi Tuhan. Dan kalau engkau WL, engkau harus tahu engkau sedang berdoa menaikkan pujian itu. Dan setiap nyanyian itu hidupmu. Bukan cuma lip sync saja. Dan Daud katakan, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku. Ayat 3. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. 4. Saudara, Daud sadar benar akan kehadiran Allah dalam hidupnya. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, apa ini itu? Jika ada kecurangan di tanganku. Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup. Damai dengan aku. Atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya. 6. Maka ya saudara, musuh kiranya mengejar aku. Sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah. Dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Pernah gak dengar doa orang Kristen seperti ini? Pernah Pak? Di sini saudara. Tepuk tangan. Kalau engkau mau kenal Tuhan, doa kayak gini. Itu baru bertuhan. Bukan beragama. Daud itu penyembah, dia kenal Tuhan. Dan saudara tahu toh, Daud
punya resiko toh ketika dia berzina dengan Betseba. Hancur hidupnya. Dia terima loh saudara. Mati anaknya. Saya ingin gereja ini benar-benar gereja yang sempurna. Dan saudara mulai mengerti sekarang tentang seorang worshiper. Seorang worshiper yang tidak berani berdoa seperti ini dan menyembah seperti ini. Dia bukan the truth worshiper, saya katakan. Dia bukan penyembah sejati. Karena dia menipu dirinya. Dan dia membuat Tuhan sendiri dalam hidupnya. Patung Yesus. Daud pribadi yang terbuka. Bahkan Daud berkata, ujilah aku Tuhan, selidiki batinku. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang seperti Daud. Visi 23:3. Ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Makanya Tuhan Yesus mengambil ayat ini sebetulnya. Dan Tuhan Yesus tahu Mazmur Daud. Karena dia Allah. Dan Tuhan Yesus tunjukkan kepada gereja di Tiatira. Aku yang menguji batin orang. Jadi sama Tuhan jangan munafik saudara. Jangan saudara pura-pura. Kayak orang gak ngerti yang saudara sedang lakukan. Saudara tahu kalau kamu itu udah gak benar, cepat tobat. Jangan macak kayak orang gak ngerti apa-apa. Katakan amin. Macak itu apa Pak? Jangan berlagak. Tujuh. Bangkitlah Tuhan dalam murkamu. Oh dahsyat saudara. Ini loh the truth worshiper. Dan saya sudah teriak-teriak terus toh tentang hal ini. Sampai hari ini tidak ditutup sama Tuhan. Bongkar saya bilang tempat ini. Kalau enggak benar bongkar habis. Karena itu ternyata Mazmur Daud. Padahal saya tidak terlalu memperhatikan Mazmur ini karena terlalu banyaknya Mazmur 150. Tiap hari saya ajak saudara membaca Mazmur bukan? Setiap pagi. Dan di Mazmur 7 ketika saya membaca di Tiatira ternyata ada rujukan ke Mazmur ini. Saya kaget saudara. Tuhan, apa yang kusampaikan seperti Daud. Dan Tuhan tahu di tempat ini ada penyembah yang sejati. Di tempat ini, di gereja ini. Bangkitlah Tuhan dalam murkamu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Jadi orang yang tahu bahwa Tuhan itu hidup. Dia itu tidak takut Tuhan kalau aku meres orang. Kalau aku gak benar jahat. Kiranya aku jatuh di tangan musuhku. Dan aku hidup dalam hina. Ngomong begitu sama Tuhan. Tuhan kalau aku gak benar. Hancurkan keluargaku. Biar hancur semuanya. Biar ekonomiku hancur semua. Melarat aku Tuhan. Kalau kau dapati aku gak benar. Siapa yang berani doa seperti ini? Bagi orang dunia itu ngalup saudara. Tapi bagi orang percaya itu penyembah sejati. Dia jujur sama Tuhan. Karena dia tahu siapa Allah yang disembah sama dia. Allah yang tidak bisa bohong. Allah yang tidak menutup segala sesuatu. Kalau sampai hari ini kamu masih diberi kesempatan. Saudara itu anugerah. Tidak kebetulan kamu hadir sore hari ini. Supaya kamu tahu Allah yang benar. Yang disembah orang Kristen. Bukan Allah buatan manusia. Yang bisu. Yang tidak melakukan apa-apa, yang tuli, yang buta, yang tidak bisa berjalan, lumpuh. Tidak saudara, Allahku hakim.
Bukan cuma penghakiman nanti di hidup kekal. Hari ini pun Dia lakukan supaya kamu selamat. 8. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau dan bertatalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Saudara, siapakah orang yang boleh berkata, Yahweh namamu. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau melindungi kami. Engkau Allah yang berperang bagi kami. Orang yang berani berdoa seperti ini adalah orang yang berani berkata, Tuhan, kalau didapati hidup kami tidak berkenan, kiranya murka-Mu turun atas kami. Atas anak-anak cucu kami. Semua. Biar hidup kami berkenan. Baru saudara boleh berkata, engkaulah perlindunganku. Kalau enggak, doamu kayak angin. Tidak didengar, saya katakan. Karena kau permainkan Tuhan. Itu dengar gitu, enggak datang ya. 2 minggu berturut-turut. Tobat kamu. Ayat 9. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Lihat saudara. Di Kisah Rasul, tolong cari ya. Di Kisah Rasul itu Tuhan Yesus itu bilang, ya, Allah Bapa. Ya, tidak ada orang seperti Daud. Di sana dikatakan Tuhan berkenan kepada Daud. Karena apa? Karena Daud selalu ada di hatinya. Kok bisa Daud itu ada di hati Tuhan itu? Saudara, di Alkitab yang tertulis kepadanya aku berkenan, itu 2 pribadi. Perjanjian baru ya, ditulis di perjanjian baru itu Tuhan Yesus sama Daud. Kalau perjanjian lama itu Musa. Tapi ini spesifik Daud. Ada di Kisah Rasul, tolong cari. 13:22, tolong buka. Nah ini, setelah Saul disingkirkan loh saudara. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan. Aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Sekarang saudara tahu, tolong pemusik masuk. Saudara tahu sekarang kenapa Daud berkenan? Karena Daud berkata, Tuhan, kalau terdapat dalam hidupku tidak benar, murka-Mu turun. Orang yang cuman doanya, Tuhan engkau baik, kau berkati keluargaku, belum tentu Tuhan berkenan dalam hidupmu. Sekarang saudara belajar kenapa Tuhan berkenan kepada Daud. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Karena Daud serius sama Tuhan. Dia perlakukan Tuhan itu serius gitu loh saudara. Jadi sekalianlah kalau percaya Tuhan percaya betul. Kalau enggak ateis sekali. Jangan tanggung-tanggung saudara. Katakan amin. Jangan tanggung-tanggung. Udah gak usah percaya Tuhan enggak apa-apa. Ateis sekali. Lebih baik saudara. Karena Tuhan itu gak suka sama orang yang gak serius sama dia. Kamu gak serius tau sama Tuhan. Ateis sekali saya bilang. Kalau kamu serius sama Tuhan, buat dia Tuhan dalam hidupmu. Buat dia berkuasa. Siapa kita berani melototin Tuhan? Orang-orang yang tidak niat ibadat, ateis sekali saya kasih tahu. Lebih bagus saudara. Jangan berkata percaya Tuhan, injak gereja tidak pernah. Dan engkau di rumah durhaka. Lebih baik ateis. Jangan munafik sama Tuhan. Katakan amin. Orang bilang gendang.
jadi pendeta iku. Gak apa-apa. Doa Daud yang gila. Mana ada orang berkata murkamu turun. Gak ada. Tapi justru itu yang berkenan. Orang bilang tempat ini gila, gak apa-apa saya bilang. Tapi perkenanan Tuhan Yesus ada tempat ini. Tepuk tangan. Nah, saya bilang siaplah saudara kalau gereja ini akan dianggap sesat pun saya siap. Sebab saya tahu saya dipakai Tuhan untuk menghajar. Saudara. Saya dipakai Tuhan untuk melukai hati setiap umat. Yang bebal, saya bilang. Yang tegar tengkuk. Jadi dengar ya saudara. Pulang dari tempat itu doa. Doa. Ateis atau serius sama Tuhan. Putuskan. Kalau engkau gak serius, ateis sekali. Gak usah ngomong Tuhan, tidak pantas. Saudara-saudara. Sangat tidak pantas. Tuhan sudah tolong kamu begitu banyak. Tapi kamu memperlakukan Tuhan tidak serius. Gila saya bilang itu. Orang gila. Dan Tuhan berkenan dengan Daud. Sekarang ngerti ya? Siapa yang berkenan kepada Tuhan? Orang yang terbuka sama Tuhan. Kembali di Mazmur 7. Oh sebentar. Ayat 23 ini apa tadi? Saya lihat dulu. Nah ini lihat saudara. Dari Daud dulu. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan siapa? Juru selamat bagi orang Israel yaitu Yesus. Gak main-main saudara, Tuhan tuh gak milih sembarang orang. Kamu gak serius sama Tuhan. Gimana Tuhan pakai saudara? Gak akan saudara saya bilang. Hidupmu gak akan berkenan. Teruskan saudara. Teruskan, lanjutkan. Ya, dengar ya yang punya telinga. Teruskan saya bilang. Sekali lagi lo ya. Minggu depan perjamuan kudus loh. Putuskan kamu ateis atau serius sama Tuhan. Kalau serius. Kalau enggak percuma saya katakan kamu. Tuhan tidak berkenan dalam hidupmu. Ayatnya sudah jelas. Mazmur 7. Ayat 9. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Lihat Daud katakan apa? Hakimilah aku Tuhan. Apakah aku benar dan apa aku tulus ikhlas. Makanya Tuhan Yesus bilang. Aku akan matikan anak-anak mereka. Supaya jemaat tahu aku yang menguji batin. Wah saudara. Hakimilah aku Tuhan. Apakah aku benar? Dan apa aku tulus ikhlas? 10. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik. Tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang. Ya Allah yang adil. God bless you.